aksi nyata kita. Dan sebelumnya saya sapa Bapak Ibu. Salam. Terima kasih yang kami hormati Bapak, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu dari komite, Bapak Ibu guru, dan anak kami yang turut hadir dalam kegiatan aksi nyata yang akan kita laksanakan pada saat ini. Izinkan saya akan membacakan rangkaian acara pada kegiatan aksi nyata program yang berdampak pada murid gerakan literasi sekolah. Adapun rangkaian acara yang kita akan laksanakan, yang pertama, kata pengantar oleh pembawa acara. Kedua, kata sambutan dari komite oleh Bapak Fonsai. Yang ketiga, kata sambutan sekaligus arahan dari kepala sekolah oleh Ibu Liber Warewu. Keempat, penyampaian materi oleh narasumber kita. Dan kelima, ruang diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Kita masuk pada acara nomor 1, kata pengantar. Kita anggap sedang berlangsung. Sekarang kita masuk pada nomor 2, kata sambutan dari komite. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan sambutan, kami sapa kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tembelua, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir saat ini, yang saya hormati kepada anak kami seluruh siswa-siswi, dan terlebih-lebih kepada narasumber kita hari ini dalam kegiatan pelaksanaan aksi nyata. Kami mewakili pengurus komite SMK Negeri 1 Tembelua dalam hal kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini, secara khusus kepada Bapak guru yang melaksanakan dan ikut dalam program guru bergerak. Tentu ini satu hal yang menggembirakan bagi kita di SMK Negeri 1 Tembelua, bahwa ke depan guru-guru kita di sekolah ini semakin maju dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Tembelua. Oleh karena itu, kegiatan ini kami sangat berterima kasih dan kami dukung, kami sambut dengan baik. Dan kepada Bapak guru yang ikut dalam program ini, tentu kami mendukung segala program-program yang akan dilaksanakan untuk saat ini dan untuk ke depan. Jadi secara singkat kami mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik untuk pengembangan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Tembelua, dan kami komite sekolah akan mendukung 100% apapun yang dilaksanakan di sekolah kita. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Kami sapa kita semua. Yahoo. Terima kasih. Terima kasih sambutan dari Bapak Komite atau Bapak Ibu Wakili. Kita lanjutkan acara kita, kata sambutan sekaligus arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Pengurus Komite, Bapak Ibu Guru, beserta dengan anak-anak yang sudah hadir di tempat ini, dan teristimewa kepada Bapak Bapak narasumber
guru penggerak. Nah baik, pada kesempatan ini kami sangat mengucapkan terima kasih dan menyambut baik atas kegiatan yang dilakukan pada saat ini, di mana kegiatan literasi yang disampaikan oleh Bapak narasumber nanti di sekolah kita sudah dimulai juga kegiatan literasi ini, di mana literasi ini sangat berguna untuk menunjang peserta didik kita di dalam kegiatan membaca. Jadi ini bukan hanya sekedar di sekolah kita sudah terjadwalkan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, maka anak-anak kita melaksanakan kegiatan literasi sekolah. Dan harapan kami dengan adanya juga Bapak guru penggerak di sekolah kita, maka kegiatan literasi ini semakin maju, semakin ada perkembangan di sekolah SMK Negeri 1 Tuemberwa. Dan harapan kami ke depan bukan hanya Bapak guru penggerak yang memotivasi siswa-siswi kita di dalam kegiatan literasi ini, harapan kami kita semua Bapak Ibu guru ikut serta di dalam mengembangkan, meningkatkan kegiatan literasi sekolah di lingkungan SMK Negeri 1 Tuemberwa. Dan itu saja yang kami sampaikan. Harapan kami kegiatan ini akan terus berlanjut ke depannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sambutan sekaligus arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita lanjutkan acara kita, penyampaian materi kepada Bapak narasumber kami persilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi, Yahoo. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tuemberwa, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ibu guru, dan terlebih yang kami sayangi anak kami yang sudah hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 1 Tuemberwa, Kabupaten Nias Utara. Jadi di program kami ada program yang harus kami buat, salah satu yaitu program yang berdampak pada murid. Nah, program ini yang saya angkat adalah tentang gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah. Mati lampu. Nah, apa itu gerakan literasi sekolah? Yaitu merupakan kemampuan mengakses atau memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, dan berbicara. Jadi artinya di sini saya membuat suatu program kepada kita nanti di sekolah, bagaimana supaya gerakan literasi tentang minat baca kepada siswa ini bisa bertumbuh, berkembang, dan ada, sehingga mereka itu lebih suka membaca ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, di sini pada peningkatan minat baca siswa, ya, tujuan literasi kita dulu adalah bagaimana cara mengembangkan dan menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat. Artinya ketika mereka berada di sekolah, bagaimana supaya ada niat untuk membaca, dan ketika berada juga di lingkungan di rumah atau di masyarakat, mereka itu
ada minat untuk membaca juga. Kemudian sudah tentu ketika anak-anak sering membaca, maka sudah otomatis anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan atau pemahaman terhadap intisari suatu bacaan untuk menjadi pedoman kepada mereka dalam mengembangkan pengetahuan atau pembelajaran ketika berada di lingkungan sekolah. Kalau gerakan literasi sekolah ini pada tahun 2015, ya, di sini sudah dibuat gerakannya, ya, sebagai jawaban atas rendahnya budaya literasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dari beberapa penelitian selama dekade ini terlihat bahwa minat baca siswa itu yang menurun, ya, sangat rendah, sehingga bagaimana salah satu murid, ya, masih mendapat kesulitan dalam membaca. Jadi apalagi ketika kita sudah menghadapi pada saat pandemi, minat baca siswa itu, ya, sudah mulai berkurang. Jadi Bapak Ibu, gerakan literasi sekolah ini, ya, saya sudah bisa bagaimana supaya memulainya adalah yaitu alasannya bahwa di sini nampak kepada kita bahwa di mana lemahnya literasi sekolah, yaitu kita lihat pada hasil asesmen, ya, asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK, khususnya di sekolah kita pada 3 tahun terakhir ini. Yang kedua, minat baca murid semakin berkurang sebagai pengaruh dari kemajuan teknologi. Ya, mereka itu hanya suka menontonnya, membacanya tidak ada. Yang ketiga, bagaimana menjawab tantangan kemajuan zaman, terutama pada keterampilan abad 21. Yang keempat, ya, literasi sebagai gerakan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan Literasi. Dan berikutnya adalah pemerintah meluncurkan program literasi sekolah pada tahun 2015 sebagai jawaban rendahnya budaya literasi yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Yang sudah saya programkan di sini adalah, ya, seperti yang biasanya yang pernah kita lakukan, bahwa literasi dilaksanakan setiap hari, dimulai jam 7.30 masuk sampai jam 7.45 atau setiap hari dilaksanakan selama 15 menit, kecuali kalau kita laksanakan upacara atau hari Jumat ada senam dan ada proyek di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian aksi nyatanya adalah guru-guru terlibat dalam kelas 6, terutama wali kelas. Artinya wali kelas selalu mengingatkan akan bagaimana supaya anak-anak ini bisa membaca ketika berada di lingkungan sekolah. 3, aksi nyatanya adalah setelah anak-anak atau anak kita membaca, maka ada pemahaman akan tentang literasi dan bertambah pengetahuan. Nah, kemudian buku-buku yang ada pada murid digunakan untuk kegiatan literasi, dan kemudian proses literasi kita buat atau kita rencanakan pada bulan-bulan untuk berikutnya. Kemudian kita buat pojok baca akan direalisasikan pada tahun ajaran ke depan. Artinya pojok baca ini bagaimana ketika siswa itu baru masuk itu, yang membaca dulu sesuai dengan buku yang ada yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, bagaimana supaya ini bisa terlaksana? Yang pertama adalah saya mengajukan kepada kepala sekolah akan program literasi, dengan berbagai pertimbangan. Beliau menyetujui di mana menurut beliau ini juga sangat muncul dan dalam benaknya sebelumnya, tetapi masih sudah terrealisasi tetapi masih kurang memadai. Jadi saya memperhatikan kepemimpinan murid dengan memberikan peluang kepada murid untuk menyampaikan harapan, ya,
literasi yang akan dilaksanakan dan pilihan akan buku atau buku bacaan yang akan dibaca. Kepemilikan murid ya, dengan melibatkan murid sebagai tim program literasi sekolah, dan murid diberikan keleluasaan dalam melaksanakan literasi dengan melakukan refleksi. Jadi tim nanti di sini bekerja sama dan merancang kegiatan ya, serta bersama-sama memperhatikan kepemimpinan murid untuk keberhasilan ya, dan untuk mencapai tujuan mengelola kepemimpinan murid. Program dapat berjalan walaupun masih dalam tingkat yang sederhana, yaitu merupakan suatu hal yang luar biasa yang dapat kita rasakan dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Kemudian pada program literasi ini, yaitu yang pertama adalah saya merancang program literasi sekolah karena sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Kemudian ketika menyampaikan kepada kepala sekolah dan mencoba untuk membagikan kepada teman-teman sejawat atau rekan-rekan guru yang lain agar mengedepankan kepentingan dan kepemimpinan murid. Dari pengalaman saya memetik pembelajaran bahwa ketika kita tulus melakukan sesuatu dan memiliki daya upaya dengan mengedepankan kepentingan murid, maka semua warga sekolah dapat memahami dan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian melaksanakan kegiatan dengan banyak tantangan dan terkadang adanya perbedaan pendapat, terkadang mematahkan semangat dalam pelaksanaan program, tetapi dengan semangat dari murid yang antusias dan dukungan kolaborasi dari teman sejawat, maka program dapat dilaksanakan di sekolah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, ini adalah beberapa program yang sudah saya ambil. Kemudian ini juga dari beberapa siswa yang sudah saya laksanakan. Nah, kemudian pembelajaran, bagaimana pembelajaran pada gerakan literasi sekolah, yaitu kolaborasi sangat penting dalam mewujudkan program yang direncanakan, yaitu memberikan pemahaman dan pembagian tugas serta kerjasama adalah hal penting dalam satu tim untuk bertindak. Yaitu saya dapat pembelajaran akan pentingnya kolaborasi dan selalu mengedepankan kerjasama dalam pelaksanaan program. Masing-masing tim memiliki ide kreativitas yang berbeda, tetapi dengan memberikan pemahaman maka perbedaan akan memperkaya ide dalam melaksanakan program. Artinya di sini nanti tim yang saya rencanakan di sini adalah yaitu bapak ibu yang memang ada jadwal piketnya pada pagi hari. Artinya kita melaksanakan gerakan literasi sekolah ini dengan kita memantau anak-anak kita ketika laksanakan di lapangan dan atau kita laksanakan di dalam ruangan. Nah, kemudian pembelajaran tentang pentingnya mendengarkan atau suara voice dari murid. Artinya di sini suara di sini artinya bagaimana tanggapan siswa ketika mereka sudah melaksanakan minat untuk membaca, kemudian memberikan pilihan atau choice, ya. Artinya di sini mereka bisa memberikan tanggapan tentang apa yang mereka sudah dapatkan selama gerakan literasi sekolah, dan kemudian tentang kepemilikan atau ownership. Artinya bagaimana siswa itu bisa berbicara, ya, bisa membuat satu penguasaan, berdiri di depan umum atau berdiri di depan teman-temannya dalam apa yang sudah dia dapatkan selama ini. Nah, kemudian saya juga beranggapan bahwa kendali murid di tangan guru. Artinya kalau tidak ada kita bapak ibu guru yang mendampingi siswa kita, semuanya sia-sia.
Tetapi kalau ada kerjasama kita antara Bapak Ibu guru dan begitu juga dengan piket yang atau tim yang melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah pada saat itu atau pada hari itu pasti tidak terlaksana kalau tidak ada kerjasama. Tapi kalau ada kerjasama, maka pelaksanaan gerakan literasi sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, ini juga saya beranggapan bahwa guru yang menentukan bagaimana materi yang dapat disampaikan kepada murid sehingga kurikulum dapat tercapai kepada murid tanpa memperhatikan suara murid. Artinya di sini guru juga menentukan topik-topik apa yang harus untuk dibaca pada saat itu. Ya, kita tentukan dan kita juga kasih pilihan kepada mereka. Kemudian, nah, ini adalah foto-foto yang sudah saya ambil, walaupun ini agak buram. Kalau ada foto-foto Bapak Ibu di sini, kalau memang juga tidak ada, ya. Kemudian penerapan ke depan dalam pelaksanaan program sesuai strategi yang telah direncanakan, tentunya tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang dapat menjadi kendala atau hambatan di luar dari yang direncanakan. Untuk itu, sebagai pemimpin pembelajaran perlu melakukan kegiatan monitoring, evaluasi atau sebagai bentuk penilaian retrospektif dan wujud refleksi program yang berdampak pada murid. Pembelajaran dalam program atau singkat dengan MELR serta memperhatikan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko atau hal-hal di luar yang direncanakan. Kemudian penerapan ke depan dengan terus berupaya untuk melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan dan memberdayakan seluruh aset yang ada di sekolah dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah foto yang sudah saya ambil kemarin. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Artinya di sini bagaimana supaya gerakan literasi sekolah ini bisa terlaksana dengan baik. Ini bisa terjadi apabila ada kerjasama antara kita Bapak Ibu guru dan kerjasama antara piket dan terlebih ibu kepala sekolah mendukungnya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih pemaparan materi yang sangat luar biasa oleh Bapak narasumber. Berikan dulu aplaus untuk Bapak narasumber. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan acara kita. Sekarang kita masuk pada ruang diskusi. Kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya ataupun ada tanggapan, silakan. Iya, kepada Bapak Yesaya bisa. Yang sudah diberikan kepada saya materi tadi tentang literasi. Nah, sebenarnya literasi ini sudah lama diterapkan di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah kita pada saat ini, dan ada beberapa hal yang harus kami tanyakan tentang literasi ini. Ini literasi ini terkait dengan bagaimana siswa-siswi yang ada minat baca, ya, yang ada minat baca mereka, dan setelah kita lakukan di sekolah kita setiap hari, maka banyak kita mendapatkan siswa yang kurang meminati untuk membaca buku-buku paket atau buku-buku yang ada di saat kita masuk di dalam ruangan dan juga di perpustakaan. Mereka kurang bisa, bukan kurang bisa juga, kurang meminati untuk membaca buku-buku sebagai
sebagai peningkatan minat di dalam pembelajaran mereka. Nah, maksud saya di sini langkah-langkah apa yang harus kita lakukan kepada siswa biar mereka bisa semakin lebih banyak lagi minat baca mereka di dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Terima kasih buat pertanyaan dari Bapak Yasai. Langsung saja kita akan mendengarkan jawaban dari Bapak narasumber kepada Bapak Yasai. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya ada peningkatan membaca siswa kita ini agar untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak sia-sia untuk ke depan. Bagaimana supaya mereka ini pelaksanaan kegiatannya tetap melaksanakannya atau ada rasa memiliki, atau bagaimana supaya untuk kegiatan berikutnya bisa berjalan dengan baik. Nah, terima kasih. Ini adalah kembali kepada kita semua Bapak Ibu guru yang sebenarnya. Kenapa? Karena gerakan literasi sekolah tanpa Bapak Ibu guru dan tanpa juga siswa, semuanya adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kita semua adalah masyarakat sekolah harus saling mendukung, saling mensupport, dan saling mengingatkan apa yang kita laksanakan tentang gerakan literasi sekolah. Contohnya di sini, pada pagi itu kalau kita menggunakan 15 menit tanpa ada Bapak Ibu pun, siswanya atau siswa kita itu sia-sia. Tetapi dengan dukungan dari Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di dalam ruangan pada pelaksanaan gerakan literasi sekolah, maka akan berjalan dengan baik. Walaupun kadang-kadang juga siswa-siswi kita ini ada minat bacanya, itu bisa berjalan tanpa ada pendampingan dari Bapak Ibu guru. Tetapi kebanyakan yang saya lihat bahwa tanpa ada pendampingan untuk gerakan literasi minat baca siswa, itu sia-sia. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah Bapak Ibu guru harus siap mendampingi siswa kita ketika melaksanakan gerakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Yang kedua, itu adalah kita harus menentukan topik apa yang harus dibaca untuk hari ini. Dan berikutnya kita juga mempersiapkan buku-buku yang bisa tidak terbebani kepada siswa. Mungkin kalau ada buku perpustakaan yang bisa mendukung pembelajaran, itu yang kita kasih kepada siswa, biar buku-buku yang sudah ada itu bermanfaat dan bisa juga menambah pengetahuan kepada siswi kita yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah tetap kita selalu mengingatkan kepada siswa-siswi kita bahwa membaca itu adalah cara mendapatkan pengetahuan, ya, cara mendapatkan ilmu tanpa ada dari paksaan kepada kita semuanya. Artinya ketika siswa-siswi selalu membaca di dalam sekolah, setidaknya bisa mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang sudah mereka baca, apa yang sudah mereka lihat, bisa mereka laksanakan dan bisa mereka terapkan dalam pembelajaran, terlebih dalam kehidupan mereka pada berada di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Yas, untuk pada pertanyaan yang sungguh luar biasa yang sudah Bapak berikan. Terima kasih jawaban dari Bapak narasumber. Saya kembalikan kepada Bapak Pramunis sudah berterima. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu guru atau anak-anak kami yang mau bertanya, disilakan. Ya, kepada anak kami Bless, disilakan. Terlebih dahulu saya
materi literasi atau tidak asing itu kepada kita itu untuk mengajak siswa-siswi untuk membaca. Pertanyaan saya tentang materi ini itu, apakah kegiatan literasi ini bersifat memaksa atau tidak? Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Nas. Ya, terima kasih kepada anak kami. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah gerakan literasi sekolah ini, apakah dia bersifat memaksa atau tidak? Perlu saya sampaikan bahwa gerakan literasi sekolah ini sudah ada undang-undangnya. Ya, ada undang-undangnya. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ini adalah tolak ukurnya. Nah, ini literasi sebagai gerakan nasional, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem pembukuan literasi. Yang kedua adalah pemerintah meluncurkan program gerakan literasi sekolah pada tahun 2015 sebagai jawaban atas rendahnya budaya literasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Artinya di sini gerakan literasi ini adalah bisa juga memaksa, bisa juga tidak. Tapi ini adalah salah satu program. Artinya program pemerintah bagaimana supaya ada perkembangannya di sekolah-sekolah yang dengan melalui ini dengan membaca atau kita buat suatu gerakan literasi membaca kepada siswa, kita laksanakan pada setiap hari. Tetapi setiap hari itu kita laksanakan 15 menit. Nah, untuk pelaksanaannya tergantung nanti situasi dan kondisi di lapangan. Kadang-kadang kalau situasi hujan juga, artinya kita melihat ya bagaimana pelaksanaannya, dan selanjutnya kita tetap mengontrol, ya kita tetap mengontrol dan tetap mengharapkan kepada siswa supaya kalau membaca itu ya jangan pernah kita tinggalkan, karena untuk mendapatkan ilmu disitulah kita mendapatkan dengan melalui membaca. Mungkin itu saja Sri Bless, artinya bukan paksaan tapi program. Ini adalah program pemerintah yang kita laksanakan di sekolah. Mungkin itu saja. Ya, akan kembali kepada anak Bless, apakah berterima? Oke, terima kasih karena penanya sudah berterima. Kita akan mengakhiri kegiatan aksi nyata yang program yang berdampak pada murid atau gerakan literasi sekolah. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak sesuai, saya minta maaf. Dan kepada Bapak narasumber, terima kasih buat segala penyampaian materi yang sangat luar biasa, dan kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak kami yang sudah hadir, terima kasih. Saya sapa kembali kita, Yahoo!